Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safika Oktavia Ramdhani dengan NIM 2025 10 20 10 71 dari kelas A Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelanggaran dalam penerapan kegiatan administrasi. Untuk memenuhi tugas pengantar administrasi dari dosen Ibu Nazila Tusyam, SOS MBA. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 poin, yaitu pertama, definisi pelanggaran dalam kegiatan administrasi. Kedua, bentuk-bentuk pelanggaran administrasi. Ketiga, faktor penyebab kegiatan administrasi. Keempat, dampak pelanggaran dalam kegiatan administrasi. Keempat, yaitu upaya pencegahan pelanggaran administrasi. Baik, pada poin pertama, yaitu definisi pelanggaran dalam kegiatan administrasi. Administrasi adalah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan seluruh aktivitas dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah menciptakan keteraturan, efisiensi, dan kejujuran agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik. Lanjut pada poin kedua, yaitu bentuk pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk tergantung pada situasi dan jenis organisasi. Secara umum, pelanggaran ini bisa dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut, yaitu pertama, pelanggaran prosedural. Pelanggaran prosedural terjadi ketika seseorang tidak mengikuti tahapan atau aturan kerja yang ditetapkan, seperti mengeluarkan surat tanpa tanda tangan berwenang, atau pengarsipan dalam dokumen tidak sesuai dengan aturan. Pelanggaran ini tampak sepele tetapi menimbulkan kekacauan dan menyulitkan pertanggungjawaban. Kedua, yaitu pelanggaran era administrasi. Pelanggaran era administrasi terjadi ketika seseorang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, seperti meminta imbalan agar berkas cepat diproses, atau memakai fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Lanjut pada poin ketiga, yaitu faktor penyebab pelanggaran administrasi. Baik, beberapa faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran administrasi sebagai berikut. Pertama, budaya organisasi yang lemah, kurangnya integritas atau akuntabilitas, seperti pegawai memanipulasi data, atasan menutupi kesalahan, serta kurangnya transparansi yang memungkinkan oknum mengambil keuntungan pribadi. Kedua, kesempatan untuk penyalahgunaan wewenang, misalnya memakai kendaraan dinas untuk urusan pribadi, mempercepat proses berkas milik keluarga tanpa resmi, atau mengambil fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya pada poin keempat, yaitu dampak pelanggaran dalam kegiatan administrasi. Pelanggaran administrasi membawa dampak negatif yang luas. Pertama, yaitu menurun kepercayaannya publik terhadap lembaga atau organisasi. Contohnya seperti masyarakat enggan mengurus layanan di kantor pemerintah karena mereka merasa pelayanan terlambat. Maksudnya kurang baik dan tidak nyaman. Yang kedua, yaitu memicu pidana korupsi jika pelanggaran administratif tidak segera diperbaiki. Contohnya seperti pungutan liar yang dibiarkan lama-kelamaan berubah menjadi praktik korupsi terstruktur karena dianggap normal dan dilakukan terus-menerus. Kemudian lanjut pada poin kelima, yaitu poin terakhir, upaya pencegahan pelanggaran administrasi. Adapun upaya yang dapat diterapkan, pertama itu memberikan pemahaman aturan dan prosedur. Misalnya mengadakan pelatihan atau sosialisasi rutin tentang cara membuat surat, atau alur pelayanan atau prosedur penggunaan anggaran. Yang kedua, menegakkan disiplin kerja karena disiplin adalah kunci utama dalam mencegah pelanggaran. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dan kontrol seperti
memasang CCTV di era pelayanan publik untuk meminimalkan pungutan liar, perilaku tidak profesional. Yang keempat, kita bisa menerapkan sistem pelaporan. Kita bisa menerapkan whistleblowing, diam-diam kasih tahu atau cepu, dengan cara mengumpulkan data, membuat dijadikan bukti nanti pas laporan. Kemudian yang kelima, membangun budaya jujur, karena dengan membangun budaya kerja jujur dapat mencegah pelanggaran administrasi karena membuat proses kerja lebih transparan, mengurangi peluang manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang, serta mendorong pegawai bekerja lebih bertanggung jawab. Baik, dari materi-materi tadi yang saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa pelanggaran administrasi seperti penyalahgunaan wewenang dan pengabaian prosedur umumnya terjadi akibat rendahnya disiplin, lemahnya pengawasan, dan kurangnya pemahaman aturan. Dampaknya dapat menurunkan kinerja dan merusak citra lembaga dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Karena itu, administrasi harus dijalankan dengan disiplin, transparansi, dan bertanggung jawab agar tujuan organisasi tercapai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.